Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual yang penuh makna dan kedamaian. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Gabriel Walters, seorang pemuda Kristen Ortodoks, menjalani hari-harinya dengan penuh ketekunan, berdoa setiap pagi dan malam, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja di kota kecilnya di Oregon. Ia dikenal sebagai sosok yang taat, namun belakangan ini, meski segala rutinitas itu terasa benar, hatinya terasa kosong, seakan ada bagian dari dirinya yang belum tersentuh oleh segala aktivitas rohani yang dijalaninya. Ketika menghadiri kebaktian minggu, ia melihat teman-temannya dengan penuh kehusyukan, namun hatinya tidak bisa merasakan kedamaian yang sama. Ada sebuah kekosongan yang semakin mengganggu pikirannya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membaca Alkitab, tetapi semakin ia membacanya, semakin banyak pertanyaan yang muncul tentang makna dari ajaran yang selama ini ia terima. Dalam kebingungannya, Gabriel mulai berbicara lebih sering dengan pendeta gereja, berharap mendapatkan pencerahan, namun jawaban yang diberikan tidak bisa menjawab keraguan yang mulai tumbuh di hatinya. Setiap kali ia bertanya tentang makna kehidupan atau tujuan di balik keyakinannya, pendeta hanya menjawab dengan penekanan pada iman, tetapi jawaban itu terasa dangkal, tidak cukup untuk memenuhi rasa hausnya akan pemahaman yang lebih dalam. Sejak saat itu, Gabriel merasa ada jarak antara dirinya dan komunitas gereja. Meskipun ia masih merasa perlu untuk terus hadir dan berdoa, seakan-akan ada kewajiban yang mengikatnya. Terkadang, ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia temukan, namun ia tidak tahu apa itu, sebuah panggilan spiritual yang ia tak mampu identifikasi. Semakin lama, perasaan terasing ini semakin kuat, hingga Gabriel merasa seperti seorang asing di dalam hidupnya sendiri, tidak tahu arah mana yang harus diambil. Keputusan besar mulai terbayang dalam pikirannya. Apakah ia benar-benar harus tetap berada dalam keyakinan ini, ataukah ada jalan lain yang lebih sesuai dengan pencarian hati dan jiwanya? Hari demi hari berlalu, dan keraguan dalam diri Gabriel semakin berkembang, tetapi ia masih bingung tentang alasan di balik perasaan itu, yang semakin mengusiknya. Di suatu pagi yang cerah, saat ia sedang berdoa di gereja sendirian, ia merasa seolah-olah doa-doa yang diucapkannya hanya terdengar kosong, tidak ada respons, seakan-akan Tuhan tidak mendengarnya. Perasaan tersebut membuatnya mulai meragukan kebenaran ajaran gereja, dan ia mulai bertanya-tanya, apakah iman saja sudah cukup untuk memberikan kedamaian batin yang ia cari? Ketika ia berbicara tentang keraguannya kepada teman-teman di gereja, mereka hanya memberinya jawaban yang bersifat menguatkan, namun tidak memberikan pemahaman yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam yang ia rasakan. Semakin ia mencoba mencari penjelasan dalam ajaran gereja, semakin ia merasa bahwa banyak hal yang tak dapat dipahami sepenuhnya dengan logika atau akal sehatnya, dan ini semakin memperburuk kebingungannya. Gabriel mulai merasakan ketidakcocokan antara apa yang ia percayai dengan apa yang ia rasakan dalam kehidupannya, meskipun ia berusaha untuk terus bertahan dan menjalani kehidupan rohani dengan penuh ketaatan. Seringkali, saat berdoa, hatinya terasa seperti kosong, seperti sebuah ruang besar yang tidak bisa diisi hanya dengan kata-kata atau doa-doa rutin yang sudah menjadi kebiasaan. Dalam pencariannya untuk memahami lebih jauh tentang iman, Gabriel memutuskan untuk membaca lebih banyak buku teologi. Tetapi bukannya mendapat jawaban, ia justru semakin bingung dengan banyaknya pandangan yang bertentangan. Pencarian ini membuatnya merasa terjebak antara dua dunia. Dunia yang sudah ia kenal dengan pasti, dan dunia baru yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban yang memadai. Ketidaknyamanan itu semakin menjadi-jadi. Dan Gabriel merasa seperti ada sesuatu yang menghalanginya untuk menemukan kedamaian sejati. Sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna, yang belum ia temukan dalam agama yang ia anut. Semakin hari, perasaan terasing itu semakin mendalam, dan Gabriel merasa bahwa ia tidak lagi bisa menemukan kedamaian di tempat yang dulu ia anggap sebagai rumah rohaninya, gereja. Meskipun ia masih aktif menghadiri kebaktian, ia merasa seperti seorang pengamat yang terasing, yang hanya datang karena kewajiban, bukan karena kedamaian yang diperoleh dari ibadah itu. Pada suatu kesempatan, saat mendengarkan khotbah pendeta tentang pengampunan, Gabriel merasa tidak ada koneksi antara kata-kata itu dan apa yang ia alami dalam hidupnya. Seolah-olah pesan itu hanya mengalir begitu saja tanpa menyentuh hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah ia hanya mengikuti rutinitas tanpa memahami esensi dari ajaran agama, dan apakah itu cukup untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Saat berinteraksi dengan jemaat gereja, Gabriel merasa seperti orang luar yang tidak memiliki tempat di tengah keramaian iman mereka. Meskipun ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa ia masih berpegang pada keyakinannya. Setiap kali ia pulang dari gereja, ia merasa lebih lelah daripada sebelumnya, seolah-olah keraguan itu semakin menambah beban dalam dirinya, dan hatinya semakin terisi dengan pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Ada kalanya ia merasa seperti sebuah puzzle yang tidak lengkap, tidak tahu bagian mana yang hilang,
tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemahamannya terhadap agama yang ia anut. Pencariannya untuk menjawab kebingungannya membawa Gabriel untuk berbicara dengan seorang teman yang juga merupakan anggota gereja. Namun teman itu hanya memberi jawaban yang klise dan tidak bisa menjawab apa yang ia rasakan. Gabriel merasa bahwa ia harus mencari lebih jauh lagi, lebih dalam, tetapi di sisi lain ia merasa tidak tahu kemana arah pencariannya, dan apakah jawaban itu benar-benar ada di luar sana. Perasaan terasing ini semakin menggerogoti semangatnya, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang akan mengubah pandangannya terhadap hidup dan keimanan secara keseluruhan. Meski Gabriel sudah menjalani kehidupan yang terlihat baik di mata orang lain, ia mulai merasa hidupnya kosong, seperti ada yang hilang meski semuanya tampak sempurna dari luar. Pekerjaannya di gereja, yang semula penuh dengan dedikasi, kini terasa seperti rutinitas tanpa makna, dan setiap kali ia melangkah ke tempat itu, hatinya semakin merasa jauh dari kedamaian. Gabriel mulai mempertanyakan apakah segala usaha dan pengorbanan yang telah ia lakukan untuk gereja benar-benar memberikan jawaban atas rasa hampa yang ia rasakan dalam dirinya. Bahkan di tengah keramaian umat, ia merasa terisolasi, seolah tidak ada satupun orang yang benar-benar bisa mengerti pencariannya yang semakin mendalam tentang makna hidup. Ia sering terbangun di malam hari, memikirkan segala hal yang sudah ia lakukan selama ini, namun tidak merasa ada kedamaian atau pencerahan yang datang dari hidupnya yang penuh ketegangan itu. Walaupun ia mencoba untuk menyibukkan diri dengan kegiatan sosial di gereja, rasa kehilangan itu tetap mengganggu, dan ia merasa seperti sedang mencari sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah segala ketidakpuasan yang melanda, Gabriel mulai merasa bahwa ia hidup untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, dan itu membuatnya semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Ia merenung, apakah hidupnya hanya sekadar mengikuti jejak orang lain, menjalani kehidupan yang sudah ditentukan, atau adakah kemungkinan untuk menemukan jalan yang lebih pribadi dan berarti. Dengan perasaan semakin tidak puas, Gabriel mulai merasa bahwa segala pencariannya selama ini seolah tidak membawa ia ke arah yang lebih jelas. Dan ia bertanya-tanya apakah agama Kristen bisa memberikan jawaban yang ia butuhkan. Satu hal yang pasti, Gabriel merasa bahwa perjalanan hidupnya tidak bisa terus berlanjut dengan cara ini. Ada sesuatu yang lebih yang harus ia temukan, meskipun ia belum tahu apa itu. Keputusan yang semakin mantap untuk mencari jawaban yang lebih jelas membuat Gabriel memutuskan untuk berhenti menghadiri ibadah gereja dan meninggalkan segala kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian besar dalam hidupnya. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, terutama keluarganya, yang tidak bisa memahami alasan di balik perubahannya, dan mereka berusaha meyakinkannya untuk kembali ke jalan yang sudah dikenal. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai langkah yang salah, Gabriel merasa lebih tenang dengan pilihannya, meskipun hatinya dipenuhi ketidakpastian tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia mulai merasakan kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya, meskipun sering muncul rasa cemas dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika ia jauh dari gereja. Walaupun berusaha menghindari kebisingan dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya, Gabriel tak bisa menahan perasaan terasing yang semakin kuat, seakan-akan ia berjalan sendirian dalam pencarian yang tak ada ujungnya. Keputusan untuk pergi meninggalkan gereja juga menuntut Gabriel untuk melepaskan identitas lama yang selama ini melekat padanya, membuatnya merasa seolah-olah ia kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Gabriel merasa terperangkap dalam dilema, meskipun ia merasa harus mencari jalan yang lebih mendalam, ia tidak tahu arah yang tepat untuk menuju pencarian tersebut. Beberapa kali, ia berpikir untuk kembali ke gereja. Namun keraguan yang semakin besar membuatnya tetap bertahan pada keputusan untuk menapaki jalan baru yang belum diketahui. Selama beberapa minggu, Gabriel hidup tanpa tujuan yang jelas, mencoba menjalani kehidupan sehari-hari tanpa perasaan khawatir, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang besar yang hilang dalam dirinya. Pada akhirnya, Gabriel tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan, dan ia harus menemukan jalan yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam dirinya, meskipun itu berarti menantang keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Setelah memutuskan untuk meninggalkan gereja, Gabriel merasa bahwa hidupnya semakin dipenuhi dengan perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya, meskipun ia tidak bisa mengidentifikasi apa atau siapa yang dimaksud. Pada malam-malam tertentu, ia mendengar suara-suara yang tidak dapat dijelaskan, seperti bisikan halus yang datang entah dari mana, dan itu membuatnya semakin gelisah. Terkadang, ketika ia tengah merenung di rumah, benda-benda di sekitarnya bergerak dengan sendirinya, seperti ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya, meskipun tidak ada orang lain di sana. Perasaan ketegangan ini semakin meningkat, dan Gabriel merasa semakin tidak aman di rumah yang dulunya memberinya kenyamanan. Ada semacam energi gelap yang membuatnya merasa terperangkap. Ia mencoba untuk mengabaikan hal-hal aneh tersebut, namun setiap malam, suara-suara itu kembali, semakin intens dan mengganggu ketenangannya. Ketegangan ini membuat Gabriel merasa bimbang. Apakah ia sedang dibayangi oleh ketakutannya sendiri, ataukah ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yang sedang berusaha mempengaruhi hidupnya.
Ia mencoba untuk berbicara dengan beberapa teman dekat tentang pengalaman aneh yang ia alami, namun mereka hanya menganggapnya sebagai gangguan pikiran semata, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang memadai. Meskipun begitu, Gabriel merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang sedang berusaha menariknya kembali ke jalan yang ia coba tinggalkan. Pada malam tertentu, saat ia duduk dalam keheningan, perasaan cemas semakin menguasainya, dan ia merasa seperti ada kekuatan yang sedang mengintai dari bayang-bayang, siap untuk mengambil alih kendali atas dirinya. Dengan perasaan yang semakin tertekan, Gabriel tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Ia harus menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Pada suatu malam yang sunyi, saat Gabriel berjalan pulang setelah berbincang dengan teman-temannya di kafe, ia bertemu dengan seorang pria misterius di jalan yang tampaknya tahu banyak tentang dirinya. Pria itu mengenakan mantel gelap yang tampak usang, dan tatapan matanya yang dalam membuat Gabriel merasa seolah-olah ia sedang dipahami lebih baik daripada siapapun. Tanpa banyak basa-basi, pria tersebut berkata, "Ya, ada rahasia yang tersembunyi di kota ini, yang bisa menjelaskan semua yang kamu rasakan." Lalu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Gabriel terperangah dan penuh pertanyaan. Gabriel berusaha untuk melupakan pertemuan tersebut, namun kata-kata pria itu terus bergema dalam pikirannya, seperti sebuah kunci yang membuka pintu menuju misteri yang lebih besar. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan dalam pertemuannya dengan pria tersebut, dan perasaan tidak nyaman yang selalu ia rasakan mulai semakin mengarah kepada sesuatu yang lebih jelas. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari tahu lebih banyak, untuk menggali lebih dalam apa yang pria itu maksudkan dengan rahasia yang tersembunyi di kota ini. Seiring berjalannya waktu, Gabriel mulai merasa bahwa kehidupannya yang selama ini tampak biasa sebenarnya dipenuhi dengan tanda-tanda yang tidak ia pahami, dan ia mulai merasa ada keterkaitan antara dirinya dengan sejarah kota tersebut. Pria misterius itu seolah telah menaburkan benih pertanyaan yang kini tumbuh dengan cepat dalam benaknya, membuat Gabriel merasa harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Dalam ketegangan yang kian meningkat, Gabriel merasa seakan dunia di sekelilingnya menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang tampak di permukaan, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan ketidaknyamanannya. Dengan tekad yang baru, Gabriel memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, yakin bahwa di balik misteri ini ada kebenaran yang selama ini tersembunyi dan hanya menunggu untuk ditemukan. Pencarian Gabriel semakin mendalam, dan ia mulai menyelidiki sejarah gereja di kota itu dengan harapan menemukan petunjuk yang bisa mengungkapkan kebenaran di balik ketidaknyamanan yang ia rasakan. Setelah beberapa hari mencari arsip lama, ia menemukan catatan yang hampir terlupakan, yang mencatat peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi pada masa lalu dan melibatkan para pendeta gereja terdahulu. Dalam catatan tersebut, ada pembahasan tentang sebuah perjanjian misterius yang dilakukan antara pendeta-pendeta gereja dan kekuatan gelap, yang tampaknya bertujuan untuk menjaga kekuatan gereja tetap utuh dengan cara yang sangat mencurigakan. Gabriel merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan perjanjian itu, terutama ketika ia menemukan nama, kambing hitam, yang disebut-sebut dalam catatan tersebut sebagai simbol pengikat antara gereja dan kekuatan jahat. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak bukti yang menunjuk pada fakta bahwa kekuatan gelap yang tersembunyi di kota itu telah ada selama berabad-abad, berakar kuat dalam sejarah gereja dan keyakinan yang selama ini diterimanya. Ia menemukan bahwa, kambing hitam, itu bukan hanya simbol, melainkan sebuah entitas yang telah digunakan oleh pendeta-pendeta lama untuk menjaga kesetiaan umat kepada Yesus, dengan cara yang sangat mengerikan dan terlarang. Gabriel merasa terjebak dalam pengetahuan yang semakin mengguncang keyakinannya, bahwa gereja yang selama ini ia ikuti ternyata memiliki hubungan yang lebih rumit dan gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, setiap kali ia mendekati kebenaran, ia merasa seolah ada kekuatan yang mencoba menghalanginya, baik dengan cara fisik maupun psikis, untuk menjaga rahasia ini tetap terkubur. Dalam kebingungannya, Gabriel mulai merasa bahwa dunia yang ia kenal selama ini, termasuk agama yang ia anut, ternyata penuh dengan konspirasi yang tidak pernah ia sadari. Keputusan untuk mencari lebih jauh semakin jelas di benaknya. Ia harus menemukan jawaban, dan mengungkap rahasia yang telah tersembunyi begitu lama, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang tak terduga. Semakin mendalam Gabriel menyelidiki catatan dan sejarah gereja, semakin banyak teror yang ia alami, dan suara-suara aneh yang selama ini hanya mengganggunya di malam hari kini semakin intens dan mengerikan. Di tengah malam yang sunyi, suara bisikan yang sebelumnya terdengar samar kini menjadi jelas, dan Gabriel merasa seolah ada sesuatu yang berusaha menyampaikan pesan gelap melalui suara itu. Benda-benda di rumahnya bergerak tanpa alasan yang jelas, dan terkadang pintu yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka lebar, membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang tidak lagi rasional. Gabriel mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, sebuah kekuatan gelap yang semakin dekat, yang tampaknya mengetahui setiap langkah dan pikirannya, menunggunya untuk melakukan kesalahan. Rasa takut yang semula tidak ia kenal kini semakin membelenggunya, seolah-olah ia sedang dikejar oleh kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya.
Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seakan-akan ia berjalan di atas tanah yang tidak stabil, mengetahui bahwa ia sedang menuju sesuatu yang tidak bisa dihindari. Gabriel sadar bahwa teror yang ia alami bukan hanya hasil dari kecemasannya sendiri, melainkan bagian dari kekuatan yang sedang berusaha menariknya ke dalam perjanjian gelap yang pernah dibuat oleh gereja. Semakin ia menggali, semakin nyata bahwa dirinya terjebak dalam pertempuran antara kekuatan kegelapan yang tidak bisa dilihat dan keyakinan yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama ini. Mimpi buruk dan pengalaman aneh yang ia alami membuatnya meragukan setiap keputusan yang pernah ia buat, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk keluar dari cengkraman kekuatan ini. Namun, di tengah rasa takut yang menghantuinya, Gabriel tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Jawaban yang ia cari sudah begitu dekat, dan ia harus menghadapinya, apapun risikonya. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Gabriel menemukan dokumen kuno yang mengungkapkan kebenaran mengejutkan tentang kambing hitam, bukan sekadar simbol, melainkan entitas nyata yang telah lama dipergunakan dalam ritual gelap gereja. Dari catatan yang ia temukan, Gabriel membaca dengan ngeri bahwa kambing hitam itu merupakan makhluk yang digunakan dalam upacara pesugihan yang dilakukan oleh para pendeta gereja terdahulu, yang berfungsi untuk menjaga umat Kristen tetap setia kepada Yesus. Ritual itu melibatkan perjanjian yang sangat mengerikan antara gereja dan iblis, di mana kekuatan diberikan untuk memastikan gereja tetap berkuasa, namun dengan harga yang sangat mahal, kehilangan jiwa dan kebebasan rohani umat. Gabriel merasa tubuhnya lemah saat membaca lebih jauh, menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi bagian dari sistem yang jauh lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Kesadaran itu datang begitu mendalam, sehingga ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari, dengan setiap pilihan yang ia buat mengarah ke jalan yang penuh dengan kebohongan dan kejahatan. Ia merasa tertekan oleh pengungkapan ini, bukan hanya karena ia tahu tentang kebohongan besar gereja, tetapi juga karena ia merasa dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa kebenaran telah tersembunyi begitu lama. Kegelisahan itu semakin menghantuinya, karena semakin ia menyelidiki, semakin ia menemukan bukti bahwa semua yang ia percayai selama ini tentang gereja dan Tuhan ternyata telah dirusak oleh kegelapan yang tersembunyi di baliknya. Gabriel merasa bahwa dia harus memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri atau melawan kekuatan yang sangat kuat ini, yang telah membelenggu umat manusia selama berabad-abad. Meskipun perasaan terkejut dan takut sangat menghancurkan, ia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Terlalu banyak nyawa yang terjebak dalam perjanjian itu, dan ia harus mengungkap semuanya, bahkan jika itu berarti melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dalam ketegangan itu, Gabriel berjanji untuk mencari jalan keluar, meskipun ia tahu itu akan memerlukan keberanian yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia miliki sebelumnya. Ketakutan yang semakin mendalam membuat Gabriel merasa tidak lagi aman di kota yang dulu ia anggap rumahnya, dan ia memutuskan untuk melarikan diri, berharap jauh dari pengaruh kekuatan gelap yang terus membayangi hidupnya. Namun, semakin ia berusaha melarikan diri, semakin nyata pula bahwa teror dari kambing hitam terus mengikutinya, seakan-akan ia tidak bisa lari dari bayang-bayang yang mengancam dimanapun ia berada. Setiap langkah yang ia ambil di luar kota terasa seperti sebuah jebakan yang tak terhindarkan, dan di malam hari, suara-suara bisikan semakin dekat, membuat Gabriel merasa dikejar oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ketakutan biasa. Bahkan di tempat-tempat yang jauh dari kota, di desa terpencil yang ia kunjungi untuk mencari perlindungan, kekuatan jahat itu terus mengintai, tampak dalam bentuk bayangan gelap yang selalu ada di sudut matanya. Gabriel mulai merasa bahwa tidak ada tempat yang aman, tidak ada pelarian yang dapat membawanya bebas dari cengkraman kekuatan tersebut, dan ia merasakan kegelisahan yang semakin meningkat di dalam dirinya. Terkadang ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya, menariknya lebih dekat menuju suatu tempat yang ia tak bisa menghindari, sebuah jalan yang entah akan membawa kematian atau pencerahan. Setiap kali ia berhenti sejenak untuk bernapas, ia merasa kehadiran makhluk itu semakin nyata, semakin menekan, seolah-olah ia tak akan bisa hidup tenang sebelum menghadapi kebenaran yang sangat menakutkan itu. Gabriel menyadari bahwa lari bukanlah solusi, dan meskipun rasa takutnya semakin besar, ia tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutan itu langsung di hadapan dirinya. Namun, pengusiran kambing hitam yang semakin intens membuatnya semakin bingung. Ada sesuatu yang sangat kuat yang ingin ia pelajari, tetapi ia belum bisa memahami sepenuhnya mengapa itu terjadi padanya. Dalam kebingungannya, Gabriel tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri ketakutan ini adalah dengan menemukan sumber dari semua teror ini, bahkan jika itu berarti terperangkap lebih dalam konspirasi gelap yang selama ini ia coba hindari. Dalam keputusasaannya, Gabriel mencari jawaban dengan berbicara kepada orang-orang yang memiliki pemahaman spiritual, mulai dari para ahli filsafat hingga tokoh agama yang lebih skeptis tentang kekuatan gelap yang ia alami. Ia mendatangi berbagai tempat untuk berkonsultasi, mencari seorang guru atau pemimpin yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang terjadi, tetapi setiap percakapan membawa lebih banyak kebingungan daripada pencerahan. Beberapa mengajukan pandangan filosofis yang menekankan bahwa kekuatan yang mengganggunya hanya hasil dari pikiran bawah sadarnya yang penuh ketakutan,
sementara yang lainnya berbicara tentang kemungkinan adanya kekuatan gaib yang lebih besar yang mencoba mengendalikan hidupnya. Setiap teori yang didengar Gabriel terasa tidak memadai untuk menggambarkan kekuatan yang ia hadapi, dan semakin ia bertanya, semakin ia merasa terperangkap dalam pencarian tanpa ujung. Ada satu pemikiran yang mengusik benaknya. Mungkin, untuk memahami kebenaran tentang kambing hitam dan gereja, ia harus menyelami sejarah yang lebih dalam lagi, jauh lebih jauh dari sekadar pengetahuan yang telah ia kumpulkan. Di tengah kebingungannya, Gabriel bertekad untuk menemukan seseorang yang benar-benar bisa menjelaskan peran kekuatan gelap ini dalam hidupnya. Seseorang yang bisa memberi petunjuk yang lebih jelas daripada sekadar teori atau spekulasi. Ia menemui berbagai individu yang pernah terlibat dalam tradisi-tradisi spiritual yang lebih tua, mencoba menggali pengetahuan yang mungkin dapat membantunya menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Meskipun berbagai pandangan dan cerita yang didengarnya banyak yang berbeda, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya, bahwa kekuatan yang ia rasakan jauh lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Gabriel mulai merasakan bahwa pencariannya bukan hanya untuk menemukan jawaban tentang kambing hitam, tetapi juga untuk memulihkan bagian-bagian dari dirinya yang telah hilang dalam perjalanan hidupnya yang penuh kebingungan ini. Dalam pencariannya yang semakin mendalam, Gabriel merasa bahwa jalan ini akan membawa pada sebuah keputusan besar. Apakah ia akan menemukan jalan keluar dari cengkraman gelap ini, atau apakah ia akan jatuh lebih jauh ke dalam jurang yang tidak pernah ia duga? Di suatu sore yang penuh kesunyian, Gabriel mengunjungi perpustakaan besar yang terletak di pusat kota, tempat di mana ia berharap menemukan petunjuk lebih lanjut tentang pencarian spiritualnya yang semakin rumit. Saat berjalan di antara rak-rak buku tua, ia bertemu dengan seorang wanita yang tampak menarik perhatian, Profesor Amina Morgan, seorang ahli sejarah agama yang dikenal karena pandangannya yang luas dan tak terikat pada satu agama tertentu. Amina, dengan sikap ramah namun penuh ketegasan, mengundang Gabriel untuk duduk dan berbicara, menawarkan perspektif baru tentang Tuhan yang lebih besar dari batasan ajaran agama manapun. Ia menjelaskan bahwa pencarian spiritual yang sejati tidak terbatas pada keyakinan atau ritual tertentu, tetapi harus dimulai dengan pemahaman tentang Tuhan yang Esa, yang melampaui semua pemahaman manusia. Gabriel merasa tersentuh oleh kata-katanya, namun juga bingung, apa yang dimaksud Amina dengan Tuhan yang Esa, jika bukan Tuhan yang dikenal dalam agama-agama tradisional. Profesor Morgan tidak mengajarkan ajaran agama tertentu, namun mengajak Gabriel untuk mengeksplorasi Tuhan dalam bentuk yang lebih universal, tanpa terikat pada label atau struktur teologis tertentu. Amina mengatakan bahwa Tuhan adalah prinsip universal yang bisa ditemukan dalam semua pencarian spiritual, baik dalam agama-agama besar maupun dalam filsafat-filsafat kuno yang telah ada sejak ribuan tahun. Dalam percakapan itu, Gabriel mulai merasakan adanya pembebasan dari ketegangan yang selama ini ia rasakan, sebuah jalan yang lebih luas dan lebih terbuka untuk memahami kehidupan dan Tuhan. Namun, meskipun Amina membuka pikirannya, Gabriel masih merasa ada kekosongan yang belum terisi. Pertanyaan tentang kekuatan gelap yang selama ini mengintai hidupnya tetap menghantuinya. Amina, dengan bijak, memberi Gabriel sebuah nasihat. Di pencarian ini bukan tentang menjawab semua pertanyaan, tapi tentang membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran yang lebih besar dari apa yang kita ketahui. Setelah pertemuan pertamanya dengan Profesor Amina Morgan, Gabriel mulai mengunjungi perpustakaan lebih sering, mendiskusikan berbagai topik spiritual dan agama dengan Amina yang penuh kebijaksanaan. Mereka berbicara tentang bagaimana berbagai agama mengajarkan tentang Tuhan, dan bagaimana setiap ajaran memiliki kebenaran tersendiri yang berbicara pada hati manusia dalam cara yang berbeda. Amina mengajak Gabriel untuk melihat kebenaran yang ada di balik simbolisme dan ritual agama-agama besar, yang seringkali diselimuti dogma dan interpretasi manusiawi. Dalam diskusi-diskusi itu, Gabriel mulai menyadari bahwa banyak ajaran agama yang pada dasarnya mengarah pada pencarian Tuhan yang sama, meskipun jalannya bisa berbeda-beda. Amina berbicara tentang agama-agama besar sebagai jalan-jalan yang dapat membawa seseorang menuju Tuhan, tetapi ia juga menekankan bahwa jalan itu harus dilalui dengan kebijaksanaan dan tanpa terjebak dalam keterikatan pada bentuk-bentuk luar yang hanya sementara. Meskipun Gabriel merasa semakin paham, ia tetap diliputi kebingungan tentang bagaimana ia harus menghubungkan pengalaman spiritualnya yang lebih pribadi dengan apa yang diajarkan Amina tentang Tuhan yang Esa. Ada momen di mana Amina menantang Gabriel untuk melihat lebih dalam ke dalam dirinya sendiri, untuk merasakan kedamaian batin yang lebih besar dari apa yang ia temui di luar, bahkan jika itu berarti melepaskan keyakinan lama yang telah tertanam kuat dalam dirinya. Amina mengajarkan bahwa pencarian sejati bukanlah tentang menemukan kebenaran dalam bentuk eksternal, tetapi tentang membuka diri untuk menemukan kebenaran dalam diri sendiri dan dalam hubungan langsung dengan Tuhan. Diskusi mereka membuka wawasan Gabriel tentang dunia spiritual yang lebih luas, meskipun ia masih merasa ada kekuatan lain yang berusaha menghalangi pemahamannya tentang jalan yang lebih murni dan lebih bebas. Meskipun ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, Gabriel merasakan sebuah kedamaian yang mulai mengalir dalam dirinya, seolah ia mulai melangkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini dan Tuhan yang Esa. Dengan bimbingan Amina,
Gabriel mulai mempelajari praktik doa dan meditasi sebagai cara untuk menyatukan pikirannya yang terpecah dan mencari kedamaian batin yang selama ini ia rindukan. Aminah mengajarkan bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang berhubungan dengan Tuhan dalam keheningan, dan meditasi adalah cara untuk membuka hati dan pikiran untuk menerima kedamaian darinya. Pada awalnya, Gabriel merasa canggung dan sulit untuk fokus. Pikiran-pikiran gelap yang selama ini menghantuinya terus muncul, mengganggu konsentrasinya dalam berdoa dan bermeditasi. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, perlahan-lahan mengurangi ketegangan yang selama ini membebani hatinya dan menggantinya dengan rasa tenang yang belum pernah ia alami. Setiap sesi doa dan meditasi membawa Gabriel lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri, dan ia mulai merasakan hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan, meskipun tidak dalam konteks agama tertentu. Ia merasakan bahwa meskipun kekuatan gelap yang mengganggu masih ada, ia tidak lagi merasa dikuasai oleh ketakutan yang pernah menggerogoti dirinya, ada ketenangan baru yang mulai mengisi ruang dalam hatinya. Aminah mengajarkan bahwa dalam keheningan, Gabriel dapat menemukan suara Tuhan yang lebih jelas, sebuah suara yang lebih lembut namun lebih mendalam daripada suara dunia yang penuh kebisingan. Gabriel merasa bahwa ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dalam setiap doa dan meditasi, ia merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi yang pasti jauh lebih besar dari apa yang pernah ia alami sebelumnya. Meski ada saat-saat keraguan dan kebingungan, Gabriel semakin yakin bahwa pencarian spiritualnya bukan tentang jawaban langsung, melainkan tentang perjalanan menuju kedamaian batin yang hanya bisa ditemukan dalam keheningan dan kesadaran yang lebih tinggi. Akhirnya, Gabriel mulai melepaskan ketakutannya terhadap kekuatan gelap yang selama ini menghantuinya, sebuah langkah besar dalam pencariannya untuk menemukan kebenaran yang sejati dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dengan setiap langkah yang ia ambil menuju pemahaman yang lebih dalam, Gabriel mulai merasa semakin siap untuk menghadapi ketakutan yang selama ini menguasai hidupnya, teror yang datang bersama kambing hitam. Berbekal keberanian yang tumbuh dalam dirinya, Gabriel memutuskan untuk menghadapi kekuatan gelap yang selama ini menghantui pikirannya, meskipun perasaan takut itu masih ada di dalam dirinya. Aminah membimbingnya melalui ritual doa dan meditasi yang intens, yang dirancang untuk membersihkan pikiran dan jiwa dari cengkraman ketakutan yang selama ini menguasai hidup Gabriel. Melalui proses ini, Gabriel mulai merasakan beban berat yang selama ini menghantui dirinya mulai terangkat, dan ketakutannya perlahan memudar, digantikan dengan rasa tenang yang lebih mendalam. Aminah mengajarkan Gabriel untuk tidak melawan ketakutan itu, tetapi untuk menerima dan melepaskannya, memahami bahwa ketakutan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Setiap meditasi yang ia lakukan membawa Gabriel semakin dekat dengan kedamaian dalam dirinya sendiri, melepaskan rasa takut yang telah mengikatnya begitu lama. Gabriel merasa seperti menemukan kembali dirinya yang sejati. Jauh dari bayang-bayang kekuatan gelap yang dulu menguasai kehidupannya, ia mulai merasakan kebebasan yang selama ini ia cari. Dengan setiap doa dan meditasi, ia semakin yakin bahwa ketakutan hanyalah rintangan sementara yang bisa diatasi dengan kesadaran yang lebih tinggi dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Setelah melalui proses pembebasan ini, Gabriel merasa seperti lahir kembali, bebas dari belenggu ketakutan yang selama ini menghalangi pencarian spiritualnya. Ia berterima kasih kepada Aminah atas bimbingan dan dukungannya, yang telah membantunya menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi segala ketakutan dan mencapainya sebagai kemenangan atas kegelapan yang pernah membayangi hidupnya. Setelah membebaskan dirinya dari ketakutan yang mengikat, Gabriel merasa lebih terbuka untuk menjelajahi berbagai ajaran spiritual yang lebih dalam. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah ajaran Islam tentang tauhid, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun, Gabriel mulai merasa bahwa ajaran tauhid sangat resonan dengan pencariannya selama ini tentang Tuhan yang lebih universal, yang tidak terikat pada batas-batas agama tertentu. Gabriel mulai membaca Al-Quran, tertarik dengan pesan-pesan yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan, yang sesuai dengan pencariannya untuk menemukan pemahaman yang lebih besar dan lebih dalam tentang Tuhan. Setiap halaman yang ia baca dalam Al-Quran memberinya wawasan baru tentang kehidupan dan Tuhan, memperdalam rasa hormatnya terhadap ajaran yang tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengannya. Ia merasa tidak terpaksa, tetapi lebih sebagai sebuah panggilan hati untuk memahami lebih jauh tentang apa yang ditawarkan oleh Islam, terutama mengenai kedamaian yang ditawarkan oleh hubungan langsung dengan Tuhan. Aminah, yang selalu mendukung pencarian spiritual Gabriel, ikut membantu menjelaskan beberapa bagian dari Al-Quran yang masih membingungkan, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana Islam melihat Tuhan dan kehidupan. Diskusi mereka menjadi semakin mendalam, membahas esensi ajaran Islam yang menekankan kebersihan hati, keikhlasan dalam beribadah, dan pentingnya hidup dalam kedamaian dengan sesama. Gabriel merasa bahwa Islam mengajarkan sebuah jalan yang sangat sejalan dengan pencariannya akan kebenaran dan kedamaian batin, yang ia rasa selama ini belum ia temukan dalam ajaran lainnya. Ia mulai merasakan kedamaian yang dalam hati dan pikirannya,
Seolah ada bagian dalam dirinya yang telah lama mencari jawaban dan kini menemukan kepuasan dalam ajaran yang ia pelajari. Tanpa ada paksaan atau dorongan dari luar, Gabriel semakin merasa yakin bahwa ini adalah jalan yang ingin ia ikuti, sebuah pencarian spiritual yang tidak terikat pada dogma, tetapi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan Yang Maha Esa. Setelah beberapa bulan mempelajari Islam dengan penuh keterbukaan hati, Gabriel merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, seperti menemukan jalan pulang setelah perjalanan panjang. Setiap pembelajaran yang ia terima dari Al-Quran, dari ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa dan kehidupan yang penuh keseimbangan, mulai memberikan kedamaian yang ia impikan sejak lama. Gabriel merasa bahwa apa yang ia pelajari memberi penjelasan yang lebih lengkap tentang siapa Tuhan sebenarnya, bukan hanya melalui teori, tetapi melalui hubungan yang langsung dan personal dengannya. Dengan penuh keyakinan, Gabriel merasa bahwa saatnya tiba untuk mengungkapkan komitmennya terhadap Tuhan yang selama ini ia cari, dan ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat, tanda penerimaan penuh terhadap Islam sebagai jalan hidupnya. Proses ini tidak datang dari rasa terpaksa atau tekanan, melainkan dari keputusan batin yang penuh kesadaran dan keyakinan akan kebenaran yang telah ia temukan. Ia merasa bahwa syahadat bukan hanya sebuah perkataan, tetapi sebuah langkah spiritual yang mengikat dirinya lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, melepaskan segala kebingungannya tentang agama dan hidup. Setelah mengucapkan syahadat, Gabriel merasa ada sebuah beban besar yang terangkat dari pundaknya. Sebuah kedamaian batin yang selama ini ia cari akhirnya datang dengan sendirinya. Aminah, yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan ini, menyaksikan perubahan besar dalam diri Gabriel. Dari seorang yang bingung dan ketakutan, kini menjadi seseorang yang penuh dengan keyakinan dan kedamaian. Gabriel tahu bahwa ini bukanlah akhir dari pencariannya, melainkan awal dari perjalanan baru dalam pemahaman dan kedekatannya dengan Tuhan, yang semakin mendalam seiring waktu. Dalam keheningan hatinya, Gabriel merasakan kedamaian yang sejati, dan ia tahu bahwa jalan ini adalah jalannya, jalan yang penuh dengan kebenaran, kasih, dan kedamaian abadi. Setelah lama menghindari kota, Gabriel akhirnya memutuskan untuk kembali dan menemui jemaat gereja yang dulu ia tinggalkan, meskipun dengan perasaan cemas yang menyertainya. Ia merasa perlu berbicara tentang pencarian spiritual yang telah mengubah hidupnya, berharap bisa menjelaskan perubahan besar dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa hal itu mungkin tidak akan diterima dengan mudah. Sesampainya di gereja, beberapa wajah familiar terlihat terkejut dengan kedatangannya, namun sebagian lainnya tampak tertarik mendengarkan cerita yang ia bawa. Gabriel mulai menceritakan tentang perjalanan spiritualnya yang membawa dirinya jauh dari ajaran Kristen, tetapi bukan untuk menghina agama yang pernah ia yakini, melainkan untuk berbagi pemahaman baru yang ia rasa lebih menyelamatkan. Beberapa anggota jemaat terlihat resah, memandangnya dengan kecurigaan, merasa bahwa Gabriel telah terperdaya oleh sesuatu yang mereka anggap asing dan menyesatkan. Namun, di antara mereka, ada beberapa yang dengan hati terbuka mendengarkan, mencoba memahami alasan di balik keputusan Gabriel yang kini lebih memilih jalan spiritual yang baru. Gabriel tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk menerima perubahan tersebut, terutama karena mereka telah lama dibentuk oleh dogma yang kuat, namun ia tetap berharap untuk membuka hati mereka terhadap pencarian kebenaran yang lebih luas. Di tengah perdebatan yang terjadi, Gabriel merasakan keheningan dalam hatinya, menyadari bahwa pencariannya adalah jalannya sendiri. Meskipun itu berarti harus berhadapan dengan penolakan dari orang-orang yang dulu sangat dekat dengannya. Sebuah ketegangan terasa, namun Gabriel tidak mundur, ia tahu bahwa berbicara tentang kebenaran tidak selalu mudah, terutama ketika orang lain masih terikat pada kenyamanan yang telah mereka kenal selama ini. Saat pertemuan berakhir, Gabriel merasa ada kemajuan. Meskipun tak semua orang siap menerima perubahan itu, namun sedikit demi sedikit, ia tahu bahwa pemahamannya akan mempengaruhi mereka yang memiliki hati terbuka. Dalam keheningan malam yang penuh refleksi, Gabriel merasa bahwa ia telah siap untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya, mengucapkan syahadat sebagai komitmen sejati terhadap keyakinan barunya. Tanpa ada keraguan dalam hatinya, ia merasakan bahwa ini adalah perjalanan yang telah dipilih dengan kesadaran penuh, dan bahwa syahadat bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sebuah ruang yang penuh kedamaian, Gabriel duduk sendiri, menatap langit yang cerah, dan mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Saat pertama kali mengucapkan kata-kata itu, Gabriel merasakan gelombang kedamaian yang menyelimuti dirinya, seolah ada beban berat yang terangkat dari hatinya. Syahadat bukan hanya sebuah deklarasi lisan, tetapi sebuah titik balik dalam kehidupannya, sebuah pengakuan bahwa ia kini berjalan di jalannya sendiri, tidak terikat pada dogma atau ajaran yang membelenggunya di masa lalu. Dalam hatinya, Gabriel merasa kebebasan yang sejati, sebuah kedamaian yang melampaui pemahaman yang pernah ia kenal sebelumnya. Ia merasa disambut oleh kasih Tuhan yang tak terbatas. Ia menyadari bahwa dalam hidupnya yang penuh pencarian, syahadat ini adalah awal dari perjalanan baru, bukan sebuah akhir, tetapi sebuah pembukaan menuju dimensi spiritual yang lebih dalam.
Gabriel merasa tidak ada lagi yang perlu ia cari selain kedamaian dalam dirinya sendiri dan hubungan langsung dengan Tuhan. Keyakinannya kini begitu dalam dan mantap, memberi ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa ada keraguan, Gabriel tahu bahwa jalan yang ia pilih ini adalah bagian dari takdirnya, dan bahwa perjalanan spiritual ini akan terus berkembang seiring waktu. Dengan syahadat yang terucap dari hatinya, Gabriel merasa bahwa dirinya akhirnya bebas untuk hidup dalam cahaya kebenaran yang telah lama ia cari. Setelah mengucapkan syahadat dan merasakan kedamaian yang menyelubunginya, Gabriel merasa terpanggil untuk berbagi pemahaman yang ia peroleh dengan orang lain di sekitarnya, terutama mereka yang masih terjebak dalam kebingungannya sendiri. Ia mulai mengunjungi orang-orang di kota dan berbicara dengan mereka, tidak untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak mereka berpikir lebih dalam tentang kebenaran yang lebih besar dan lebih universal daripada yang mereka ketahui. Dengan cara yang lembut dan penuh penghormatan, Gabriel mengajak mereka untuk merenungkan kembali ajaran-ajaran yang selama ini mereka percayai, membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Gabriel tahu bahwa mengubah pandangan orang lain tidaklah mudah, tetapi ia merasa bahwa tugasnya adalah menyampaikan kebenaran yang ia temukan, tanpa paksaan atau tekanan. Ia berbicara tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang kedamaian yang dapat ditemukan melalui hubungan pribadi dengannya, dan bagaimana Islam mengajarkan jalan kedamaian dan kebenaran yang tidak terikat pada ritual atau dogma semata. Beberapa orang mendengarkan dengan penuh perhatian, tertarik pada ide-ide baru yang ia bawa, sementara yang lainnya tetap skeptis dan menolak untuk menerima pemikiran tersebut. Namun, Gabriel merasa puas dengan setiap percakapan yang terjadi, karena ia tahu bahwa setidaknya ia telah membuka mata dan hati beberapa orang terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan Tuhan. Ia berbagi cerita tentang perjalanan spiritualnya, tentang pencarian yang penuh tantangan dan kebingungannya, namun juga tentang kedamaian yang ia temukan di akhir pencarian tersebut. Dalam setiap pertemuan, Gabriel merasa bahwa ia tidak hanya mengajarkan orang lain, tetapi juga terus belajar dan tumbuh, memperdalam pemahamannya tentang kebenaran yang lebih luas. Meskipun masih banyak yang belum menerima, Gabriel tahu bahwa perjalanannya baru dimulai, dan ia berkomitmen untuk terus berbagi tentang kebenaran yang ia temukan, dengan harapan bahwa suatu hari, banyak orang akan merasakan kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, beberapa anggota jemaat gereja mulai melihat perubahan yang mendalam pada Gabriel, yang tidak hanya berbicara tentang keyakinannya, tetapi juga hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang ia anut. Melihat ketenangan dan kedamaian yang ia bawa dalam hidupnya, mereka mulai merasakan ketidakpuasan terhadap ajaran gereja yang selama ini mereka ikuti. Keberanian Gabriel untuk memilih jalan yang berbeda menginspirasi mereka untuk mulai mempertanyakan dasar ajaran yang mereka terima, yang selama ini terasa terlalu membatasi. Dalam percakapan mereka, para jemaat mulai terbuka terhadap kemungkinan bahwa kebenaran yang lebih besar mungkin ada di luar batas-batas agama yang mereka kenal. Mereka tidak lagi merasa terikat oleh dogma yang mengekang, melainkan berani untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan dan kehidupan. Beberapa dari mereka mulai membaca buku-buku spiritual, termasuk Al-Quran, dan berdiskusi lebih sering dengan Gabriel untuk menggali lebih dalam pemahaman yang ia bawa. Gabriel tidak pernah memaksakan pendapatnya, tetapi berbicara dengan hati, menjelaskan bahwa pencarian spiritual adalah perjalanan pribadi yang harus dilakukan dengan kesadaran dan kebebasan. Ia merasa bahwa ini adalah momen penting, ketika ia bisa berbagi dengan orang-orang yang sudah siap menerima kebenaran yang lebih besar daripada yang pernah mereka ketahui sebelumnya. Keinginan untuk menemukan kedamaian yang sejati mulai berkembang di dalam diri mereka, dan meskipun tidak semua orang setuju, semakin banyak yang mulai terinspirasi oleh perubahan dalam diri Gabriel. Jemaat yang dulu terjebak dalam rutinitas spiritual yang monoton kini mulai melihat bahwa pencarian sejati tentang Tuhan adalah perjalanan yang terbuka, penuh harapan, dan tak terbatas oleh apapun. Suatu hari, setelah mendengarkan kisah hidup dan perjalanan spiritual Gabriel, sejumlah besar jemaat gereja memutuskan untuk mengikuti jejaknya, mengucapkan syahadat sebagai bukti komitmen mereka terhadap pencarian kebenaran yang lebih murni. Keputusan ini muncul setelah banyak diskusi dan refleksi mendalam, ketika mereka merasa bahwa ini adalah langkah yang paling jujur dan paling mendalam yang bisa mereka ambil dalam pencarian mereka akan Tuhan. Pada hari yang penuh makna itu, Gabriel memimpin mereka dalam upacara syahadat massal, sebuah momen yang menggugah hati bagi semua yang hadir. Mereka berdiri bersama, dengan penuh keyakinan, mengucapkan kalimat syahadat sebagai pengakuan bahwa Tuhan adalah satu dan tidak ada yang setara dengannya, meninggalkan segala keraguan yang menghalangi hati mereka. Gabriel merasakan kebahagiaan yang mendalam, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap individu yang kini telah memilih jalan yang membawa mereka menuju kedamaian batin yang sejati. Perasaan harum menyelimuti suasana ketika mereka menyadari bahwa perjalanan panjang mereka akhirnya membawa mereka pada titik ini, sebuah langkah besar menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sementara beberapa masih tampak ragu, lebih banyak lagi yang merasa damai dengan keputusan mereka, seakan beban spiritual yang telah lama menghantui mereka kini akhirnya terangkat. Gabriel tidak merasa dirinya sebagai pemimpin,
tetapi sebagai seseorang yang hanya menunjukkan jalan, dan mereka yang ingin berjalan bersamanya. Dengan syahadat massal itu, sebuah komunitas baru terbentuk, sebuah kelompok yang tidak terikat oleh dogma, tetapi didasarkan pada pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari itu, sebuah lembaran baru terbuka, dan Gabriel tahu bahwa langkah-langkah selanjutnya akan menjadi lebih bermakna dari sebelumnya, untuk dirinya dan untuk mereka yang kini berada dalam pencarian yang sama. Setelah syahadat massal, Gabriel merasakan perubahan besar dalam dirinya dan dalam komunitas baru yang ia pimpin. Kehidupan mereka kini tidak lagi hanya tentang menjalani rutinitas, tetapi lebih kepada menjalani hidup yang penuh dengan makna dan kedamaian. Gabriel mengajarkan kepada mereka bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang duniawi, tetapi tentang menjalani hubungan yang benar dengan Tuhan dan menciptakan kedamaian dalam hati. Ia menyampaikan pesan yang sederhana namun dalam, bahwa hidup yang penuh makna adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih sayang, kebaikan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah yang diambil. Para anggota komunitas baru ini belajar untuk saling menghormati, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan sehari-hari mereka, menyadari bahwa kedamaian batin hanya dapat tercapai ketika kita hidup dalam harmoni. Gabriel terus mengajarkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, sholat, dan perbuatan baik, serta untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Walaupun beberapa tantangan datang dari luar, Gabriel merasa semakin yakin bahwa inilah jalan yang tepat, dan bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kedamaian sejati. Mereka tidak lagi terjebak dalam konflik batin yang dulu mengganggu, tetapi mulai merasakan bahwa hidup mereka kini lebih terpenuhi, lebih damai, dan lebih penuh dengan rasa syukur. Gabriel merasa bahwa ia tidak hanya memberikan ajaran, tetapi juga belajar banyak dari komunitas ini, yang kini tumbuh bersama dalam pencarian akan Tuhan yang lebih besar. Kehidupan mereka yang baru tidak lagi dibatasi oleh dogma atau ketakutan, tetapi dilandasi oleh rasa cinta kepada Tuhan dan sesama, menjadikan setiap hari penuh dengan pengertian yang lebih dalam. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Gabriel tahu bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Dan kini, bersama komunitas ini, mereka semua berada di jalur yang lebih terang dan penuh berkah. Kehidupan baru Gabriel dan komunitasnya mulai menjadi cahaya yang memancar di kota, memberikan harapan bagi mereka yang mulai merasa kosong dalam kehidupan mereka yang terjebak dalam rutinitas. Masyarakat yang dulu melihat Gabriel sebagai orang asing kini mulai melihat perubahan yang terjadi di sekitar mereka, melihat kedamaian yang menyelimuti mereka yang telah mengikuti jalan baru ini. Komunitas Gabriel, yang kini berkembang, tidak hanya berfokus pada kehidupan spiritual, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui kebaikan, pendidikan, dan bantuan sosial. Gabriel merasa bahwa peranannya tidak hanya sebagai seorang pemimpin spiritual, tetapi sebagai pembawa perubahan yang membawa dampak positif bagi kota ini secara keseluruhan. Dengan visi yang jelas, Gabriel dan komunitasnya mulai berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pendidikan, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Sebuah kesadaran baru mulai tumbuh di kalangan warga kota, bahwa hidup ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu sesama dalam mencari kedamaian dan kebenaran. Gabriel merasa bahwa kota ini telah berubah menjadi tempat yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih inklusif, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk menemukan jalan mereka sendiri menuju Tuhan. Ia merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari perubahan itu, dan melihat bagaimana cahaya kebenaran yang mereka bawa mulai menyebar, membawa harapan bagi generasi mendatang. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, Gabriel dan komunitasnya tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahwa Tuhan akan terus membimbing mereka menuju cahaya yang lebih besar. Dengan penuh rasa syukur dan keyakinan, Gabriel melihat ke masa depan, menyadari bahwa mereka telah menciptakan sebuah cahaya baru yang akan terus bersinar bagi kota mereka, dan untuk dunia yang lebih luas.